terlebih dahulu kepada ketua kelas, silakan. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Alhamdulillah. Ibu presentasi terlebih dahulu ya, anak-anak. Melsi, Ibu. Zaradea, Ibu. Yani, Hadir Ibu. hadir semua ya di kelas ini. Tolong dipertahankan kehadirannya ya anak-anak. Saya Ibu. Anak-anak, ada yang ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Silahkan Yani. Minggu lalu kita belajar tentang menulis pantun. Terus sekali, ada yang tahu kita menulis pantun itu tentang apa aja anak-anak minggu lalu? Minggu lalu kita menulis pantun dengan memperhatikan kalimat, isi, dan kesopanan bahasa. Betul, Zahra. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang menulis pantun yang memperhatikan isi, rima, dan kebahasaan. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang mempublikasikan pantun. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang menulis pantun, sekarang kita belajar cara mempublikasikan pantun ke media sosial atau ke blog tertentu. Ada yang sudah pernah mempublikasikan pantun? Belum ya, anak-anak. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar cara mempublikasikan pantun atau belajar cara beberapa hal penting yang harus dilakukan sebelum mempublikasikan pantun. Jadi yang pertama, ada beberapa dalam mempublikasikan pantun ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan anak-anak. Yang pertama ada isi pantun harus sopan dan bermakna positif. Jadi pantunnya itu harus sopan dan memiliki makna yang positif terhadap hal layak publik ya anak-anak. Yang kedua, media publikasi dipilih sesuai sasaran audiens. Maksud dari nomor 2 itu, misalkan kalian ingin mempublikasikan pantun yang modern gitu, yang kekinian, dan targetnya itu Gen Z, itu bisa kalian publikasikan di TikTok. Karena kan Gen Z kebanyakan di TikTok ya anak-anak, audiensnya di TikTok gitu. Yang ketiga, penyajian bisa dilakukan dengan gaya kreatif, yaitu dibacakan, diiringi musik, atau bahkan dinyanyikan. Jadi pantun tuh tidak selalu hanya dibacakan dengan cara yang monoton, tapi bisa juga diiringi dengan alat musik seperti gitar, piano, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dinyanyikan lewat nyanyian. Jadi pantun itu dinyanyikan lewat nyanyian dan ada pesan tersirat yang disampaikan lewat nyanyian tersebut. Ibu punya satu contoh video dari YouTube. Jadi itu pantun tetapi dinyanyikan dan diiringi oleh alat musik. Kalian bisa melihat videonya. Pantun ini dipublikasikan lewat YouTube. Jadi ibu bersuka ya teman-teman.
pantunnya anak-anak. Jadi pantunnya ini memiliki pesan cara beretika di dunia di sosial media. Sekarang kan banyak tuh yang ketikanya itu tidak beretika di sosial media. Nah, lewat video ini mereka tuh menyajikan pesan secara tersirat tapi lewat pantun dan dinyanyikan. Mereka menyanyikannya itu secara berkelompok dan ada sedikit variasi tarian ya dalam video ini. Judul video ini itu etika berkomentar di dunia digital, santun lewat pantun. Santun lewat pantun. Judulnya bagus sekali anak-anak. Jadi apa sih pesan yang bisa kita petik dari video tersebut anak-anak? Rata silakan petik dari video itu adalah kita harus berhati-hati yang terkandung dalam komunikasi termasuk dalam komunikasi. Betul sekali Zahra, kita harus berhati-hati dalam berkomentar di media sosial, di media digital. Kemudian menurut kalian pantun menyampaikan pesan secara tersirat lewat pantun seperti ini tuh lewat menyampaikan pesan secara tersirat lewat pantun yang seperti di video ini efektif juga sih anak-anak bagi kalangan Gen Z atau kalangan anak muda sekarang. Ya silakan lagi. Saya cukup efektif ibu untuk zaman sekarang yang lebih ya lebih menerima ketika diberi nasihat atau pesan dari lagu mungkin. Betul, nyari efek menurut ibu juga sangat efektif karena anak zaman sekarang tuh cepat bosan ya dalam menonton video. Jadi menyampaikan pesan secara tersirat lewat video seperti ini tuh sangat efektif untuk kalangan anak muda atau Gen Z. Melsi, kira-kira Melsi bisa nggak nih mempublikasikan pantun seperti ini misalkan kalau ada tugas selain dinyanyikan, kira-kira seperti apa dengan cara yang kreatif gitu Melsi? Ya akan mempublikasikan pantunnya lewat dengan alat musik itu. Iya, betul, bagus sekali Melsi. Selain dinyanyikan bisa juga lewat alat musik ya anak-anak.
Baik, Ibu akan membagi kelompok untuk kalian bertiga menjadi satu kelompok. Bertopik diskusinya itu cara mempublikasikan pantun di media sosial dengan cara yang kreatif. Kalian bisa berdiskusi, Ibu kasih waktu selama 20 menit cukup anak-anak. Cukup Ibu. Sudah anak-anak? Sudah Ibu. Jadi bagaimana cara mempublikasikan pantun di media sosial dengan cara yang kreatif tapi tetap sopan? Bagaimana anak-anak caranya? Silakan Chelsea. Kami sepakat jika pantun dipublikasikan di media sosial harus punya isi yang sopan, tapi dibawanya dengan cara kreatif. Misalnya itu kita nyanyiin pantunnya lewat lagu, terus diberi efek visual yang lucu biar gak membosan kita menonton. Gitu itu. Kalau sekali Nelsi dan Zara dan Nyari itu adalah salah satu cara mempublikasikan pantun yang menarik bagi anak muda dengan dipadukan dengan nyanyian yang masih yang terpenting pantun tersebut tuh bernilai positif ya anak-anak, tidak mengandung nilai negatif, dan kalian tuh punya, misalkan kalian ingin menyampaikan tentang yang seperti di video ini, etika berkomentar di dunia digital. Itu kan yang sekarang kebanyakan memakai dunia digital tuh agensi ya, orang-orang muda. Jadi itu mereka menggunakan lewat nyanyian yang memang tepat untuk kalangan anak muda. Karena kalangan anak muda tuh gengsi zaman sekarang tuh cepat bosan ya kan anak-anak kalau menonton video. Jadi menurut Ibu ini sangat efektif dan sangat tepat untuk audiensnya. Begitu anak-anak. Sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan anak-anak atau ada yang kurang mengerti dari penjelasan Ibu? Ibu. Baik. Ibu akan menanyakan bagaimana sih cara mempublikasikan. Ibu akan menanyakan kepada kalian bertiga apa saja hal penting dalam mempublikasikan pantun. Zara, silakan. Mungkin dalam mempublikasikan pantun yang pasti Ibu dan bahasanya yang jelas, karena pantun yang dipublikasikan berarti kan
menurut saya yang bahasanya itu harus sopan ibu agar kalau didengar itu tidak terlalu menyinggung perasaan. Betul, Nyari. Dalam mempublikasikan kartun, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang. Melsi bisa menyimpulkan apa yang dikatakan Zara dan Nyari. Silakan Melsi. Intinya itu kita harus membuat kita harus sopan dan baik. Bagus sekali Melsi. Terima kasih kepada Melsi, Dardea dan Nyari yang telah menjawab pertanyaan Ibu dan mendengarkan materi dengan baik. Ibu akan menyimpulkan materinya. Dalam mempublikasikan kartun, itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Kalian tidak boleh asal-asalan dalam mempublikasikan kartun. Hal yang pertama itu, isi pantun harus sopan dan bermakna positif. Isi pantun kalian harus sopan dan memiliki makna positif bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, media publikasi dipilih sesuai sasaran audiens. Seperti yang sudah dijelaskan, kalau target kalian itu Gen Z atau kalangan muda, kalian bisa menguploadnya di media sosial seperti TikTok atau Instagram atau YouTube. Yang ketiga, penyajian bisa dilakukan dengan gaya kreatif, yaitu dibacakan, diiringi musik atau bahkan dinyanyikan. Seperti contoh di video YouTube yang tadi Ibu perlihatkan, yaitu diiringi musik dan dinyanyikan. Dan publikasi pantun tuh tidak hanya dibacakan secara monoton seperti yang di zaman-zaman sebelumnya. Kalian sekarang udah bisa dinyanyikan, diiringi oleh alat musik dan divariasikan mungkin oleh kalian. Seperti itu ya anak-anak. Kalau ada yang kurang dimengerti, kalian bisa menanyakannya di grup WhatsApp kita ya anak-anak. Sudah masuk semua kan ke grup WhatsApp? Sudah Ibu. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita menutupnya dengan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan. Sebelum menutupi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa besar. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, saya akan menyampaikan hasil observasi terhadap Ibu Iis. Berdasarkan hasil observasi yang tertera, Ibu Iis cukup baik dalam merumuskan tujuan serta merumuskan kembali masalah. Dan untuk menandai hal-hal merumuskan masalah dan menggunakan tumas secara bertahap, Ibu Iis masuk ke kategori cukup. Ibu Iis juga cukup dalam memparafrase penjelasan yang diberikan kepada peserta didik serta menggunakan contoh yang konkret dan juga cukup dalam menandai persetujuan dan ketidaksetujuan untuk peserta didik serta meneliti alasan dari pendapat yang tadi diucapkan.
Ibu Iis juga mampu meneliti pandangan peserta didik secara cukup dan juga memberikan penilaian dan gambaran apa yang akan datang di pembelajaran berikutnya dengan cukup. Ya, terima kasih.